Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa setia TVRI Jambi. Senang sekali saya Chandrika Divani dapat kembali menyapa Anda dalam dialog Kabar Jambi. Ruang bincang publik yang akan berbagi berbagai kisah inspiratif, wawasan dan juga motivasi dari Jambi untuk negeri. Dan hari ini Cika akan kembali mengajak para pemirsa semuanya nih untuk bisa kembali mengenal lebih dekat lagi sosok aktor-aktor entrepreneur muda yang turut terlibat dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Jambi melalui salah satu dari 3 sektor andalan kita pada saat ini, yaitu ekonomi kreatif dan juga UMKM. Tapi seperti yang kita tahu pemirsa, saat ini dengan tumbuh menjamurnya UMKM, ekonomi kreatif yang ada pada saat ini, seperti apa para pelaku usaha bisa terus bertumbuh dan berkembang pada saat ini? Sama-sama akan kita bahas dalam tema kita pada hari ini, yaitu Generasi Muda Tonggak Ekonomi Kreatif Indonesia. Dan kami juga turut mengajak para pemirsa semuanya untuk dapat bergabung di layanan interaktif kita di 0741 66385 atau di 0811 743133. Langsung saja, tidak usah berlama-lama, kita sudah kehadiran 3 orang narasumber kita yang membuat Cika merinding hari ini karena ketiga-tiganya adalah entrepreneur muda. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Kak Tata Mumtama selaku Direktur Family Estetika Global Distribution Group yang menaungi banyak brand-brand skincare. Nanti boleh di-spill Kak, apa aja, gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Cika. Dari klinik atau dari mana tadi? Dari kantor. Dari kantor. Iya. Terima kasih Kak Tata udah hadir ke studio TVRI Jambi untuk sama-sama. ngobrol-ngobrol sama kita. Langsung aja di sebelahnya kita sapa. Udah ada abang yang ganteng di sana, itu Abang Michael Bilden Bretanta selaku owner Eleu Cafe Taman Jaksa Jambi. Gimana Bang kabarnya Bang? Selamat siang. Selamat siang, puji Tuhan baik. Baik. Tadi dari rumah atau dari mana Bang? Dari rumah tadi. Dari Langsung rumah. kesini. Kehujanan nggak Bang? Enggak dong. Enggak ya? Alhamdulillah. Kita sapa lagi yang di sebelahnya. Ada Bang Muhammad Erik Ratsinggil selaku owner ST Indonesia dan owner Holden Space Cafe. Ya, Selamat siang Bang Erik panggilannya. Ya, Bang Erik. Gimana kabarnya Bang Erik? Alhamdulillah baik aja. Dari rumah atau dari mana Bang tadi? Dari ST tadi. Dari ST. Dari ST Wah, tadi. langsung dari kedai langsung ke sini ya. Terima kasih Bang Erik. Kita nanti akan berbincang lebih banyak lagi dengan para entrepreneur muda kita. Tapi Kak sebelumnya mau ke Kak Tata dulu kali ya. Izin nih Bang Mike panggilannya ya, Bang Mike sama Bang Erik karena ladies first ya Bang. Ladies first. Nah, nih Kak Tata, kan kita tahu ya sekarang ekonomi kreatif ini semakin berkembang, apalagi di Jambi, khususnya produk skincare. Ya kita udah tahu lah anak-anak muda zamannya sekarang udah menggandrungi produk skincare ini. Iya. Nah, Kak Tata nih selaku owner skincare, direktur pula ya. Nah, tapi boleh diceritain dulu nih tadi Family Estetika Global Distribution Group ini seperti apa nih Kak? Lalu produk-produk skincare apa saja nih yang ada di bawah naungan Family Estetika? Boleh dong Kak ceritain? Nah, jadi awalnya perusahaan Family Estetika Global Distribution ini saya dirikan waktu COVID-19 berbarengan dengan brand yang pertama kali saya keluarkan. Nah, saya itu Mbak Cika turun di dunia skincare, di dunia kecantikan itu udah 15 tahun. Wow, 15 Dari 2010 ketika pertama kali menginjakkan kaki di perkuliahan, itu saya sudah mempelajari. Karena kan ketika kita pada usia tersebut kita mempelajari ya, oh cantik itu begini ya, kosmetik itu begini. Nah, itu udah saya pelajari, saya jadikan bisnis kecil-kecilan waktu itu. Sehingga pada tahun 2020 saya mendirikan perusahaan Family Estetika Global Distribution. Nah, itu brand pertama kali yang saya pegang itu ada Malika Glow Indonesia yang penjualannya alhamdulillah nasional. Ini saya sebetulnya Malika Glow Indonesia ini saya ciptakan, kemudian saya juga menggunakan jalur distribusinya ini dari 2010. Ketika saya kuliah. Nah, jadi saya mempunyai jalur distribusi selama 10 tahun ini saya gunakan di Malika Glow Indonesia.
gitu. Jadi ketika saya mempunyai brand ini, makanya dia langsung nasional. Karena sebelumnya saya merintis dari bawah gitu, dari 2010. Kemudian pada tahun 2023 saya meluncurkan sebuah produk lagi. Karena adanya pergeseran zaman, ketika waktu itu zamannya zaman milenial. Nah, sekarang itu terjadi pada 2023, terjadi pergeseran ke eranya Gen Z. Nah, ternyata saya pelajari juga, karena tugas owner selaku pengusaha kan mempelajari market ya. Saya pelajari ternyata maunya milenial dengan maunya Gen Z itu berbeda. Nah, jadi terjadinya pergeseran, maka dari itu saya keluarkan brand baru, yaitu Soraya Skin. Sama-sama skincare juga, dengan fungsi yang berbeda, dengan harga yang berbeda juga. Harganya harga yang dimauin sama anak-anak Gen Z gitu kan, anak sekolah, anak kuliahan gitu. Namun kalau untuk Malika Glow Indonesia sendiri ini lebih ke milenial 30 plus gitu. Nah, di 2025 saya juga ekspansi ke bisnis properti, yaitu Z Executive Guest House, seperti itu Mbak Cika. Jadi itu isi dari Family Estetika Global Distribution begitu. Bisa dibilang FGD Group tadi ya. Iya, FGD betul. Group ini menaungi bermacam-macam nih anak perusahaannya lagi lah gitu ya. Wah, ini menarik banget nih Kak Tata. Tadi kan bilang mulai merintis ya. Ini kaum perintis bukan pewaris ya. Iya, perintis. Perintis dari tahun 2010. Iya, Berarti kira-kira betul. kita masih SD ya. Nah, Kak Tata udah merintis produk skincare. Terus tadi Kakak juga bilang bahwa Malika Skincare ini bisa lahir karena dimulai dari penjualan Kakak dari tahun 2010. Iya, jalur distribusinya. Distribusi. Bisa dibilang relasinya udah lumayan besar. Betul, ya. iya. Tapi di tahun 2010 itu udah berupa skincare yang pada saat ini orang bisa kenal toner, terus moisturizer gitu-gitu juga atau gimana? Belum. Jadi pada tahun 2010 itu saya lebih ke kosmetiknya. Oh, kosmetik. Seperti maskara, kemudian pensil alis, eyeliner gitu. Kalau 2010 pada waktu itu masyarakat belum aware mengenai skincare, jadi lebih ke kosmetiknya saja. Jadi saya join ke salah satu brand juga dari Indonesia juga, saya pelajari dari sana di kosmetiknya. Nah, kemudian di tengah perjalanan saya bertemu dengan salah satu dokter di kota Jambi juga. Nah, jadi di sana saya menawarkan diri untuk mempromosikan kliniknya, seperti itu. Jadi dokter itu punya klinik, saya adalah tim marketingnya, yang mana pembagiannya itu hasil dari presentasi. Nah, kemudian pada tahun 2010 saya 2019 saya memberanikan diri untuk bekerja sama dengan beberapa pabrik besar di Indonesia untuk saya buat brand dengan nama saya sendiri begitu. Wah, Malika Skincare itu tadi Malika Glow Indonesia. Malika Glow Indonesia. Ini Kakak berawal dari hobi kah atau ngelihat peluang yang ada di pasar pada saat itu? Karena kan kalau boleh tahu Kakak jurusan apa nih? Ekonomi. Kuliah? Ekonomi. Sebenarnya sedikit banyak relate sih ya Iya. soal penjualannya, tapi apa nih yang paling bikin Kakak tuh akhirnya tertarik gitu? Karena kan basic mungkin kesehatan tidak gitu ya. Tidak. Tapi apakah belajar untuk mempelajari produk kecantikan ini atau seperti apa Kak? Kalau saya basicnya saya lebih ke bisnis. Saya melihat dengan kacamata untuk kedepannya sepertinya produk kecantikan ini akan sangat menguntungkan sekali jika dijadikan bisnis. Karena apa? Semua orang ingin cantik. Dari usia muda sampai dengan usia lanjut, semua orang pengen cantik gitu. Semua orang pengen tampil indah, pengen tampil menarik. Nah, jadi dari awalnya dari kebutuhan saya, yang saya juga selaku perempuan yang masih remaja ketika itu beranjak dewasa, ingin terlihat bagus, ingin terlihat indah gitu kan, beautiful gitu. Nah, jadi dari sana saya merasa itu adalah keinginan, itu adalah kebutuhan awalnya, yang mana saya juga merasa pasti perempuan di Indonesia merasakan hal yang sama. Bener, kita pengen itu. cantik. Iya, saya mikirnya nggak ke Indonesia waktu itu, saya mikirnya di kelas saya aja, saya mikirnya teman-teman saya aja, teman-teman saya juga pasti pengennya kayaknya cantik deh gitu. Nah, setelah berhasil ke market teman-teman circle sekitar, kemudian saya luaskan lagi, mau deh ke kota Jambi deh gitu kan. Setelah berhasil di kota Jambi,
Jambi melalui media sosial. Waktu itu zaman saya masih Facebook, masih BBM gitu kan. Sosial media apapun yang terbit itu saya pelajari, Instagram, Pet, kemudian Twitter, Shopee, e-commerce dan lain sebagainya, itu saya pelajari, selalu saya pelajari seperti itu. Nah, jadi setelah dapat market kota Jambi, jadi lebih besar lagi pengennya, mau deh dapat market Indonesia, makanya jadi Malika Glow Indonesia. Oke, panggilan jiwa berarti ya, karena keinginan pribadi yang pengen tampil cantik, ngelihat pasarnya juga nih anak-anak muda, cewek-cewek semuanya kan pasti pada pengen cantik, terus ngelihat peluang pasarnya, kesempatannya juga ada, jadi langsung gas aja gitu Kak ya. Betul sekali. Kita ke Bang Mike nih. Tadi menarik nih Bang, kalau Kak Tata kan tadi pertama kali merintis terjun di bisnis itu karena panggilan jiwa sebenarnya. Terus ngelihat peluang yang ada, jadi ya gas aja nih gitu. Kalau Bang Mike nih gimana nih? Sejak kapan Bang mulai terjun di bisnis sampai pada akhirnya mendirikan Eleo Cafe? Iya. Gimana tuh? Kalau saya itu bermula dari 2023. 2023? Iya. Jadi di saat itu saya kan masih stay di Bandung. Oh, asli Bandung Bang? Enggak, aslinya sih Medan, cuman Medan. merantau kan. Jadi waktu itu kebetulan mama nelpon, udahlah kamu pulang aja lah, bantuin mama gitu katanya. Jadi waktu itu saya pulang, disitulah kita membangun si Eleo Cafe. Sebenarnya Eleo Cafe itu pusatnya ada di Palembang, jadi kita itu bermitra. Nah, dengan salah satu ada mitra di Palembang, pusatnya itu kan di Palembang. Jadi disitulah saya belajar segala macamnya itu di Eleo. Pertama kalinya untuk membuka bisnis gitu, ya ditemenin sama mama lah gitu. Berarti untuk pertama kali terjun ke bisnis ini langsung buka Eleo. Sebelumnya nggak ada pernah coba-coba gitu Bang? Atau mungkin kenapa nih pada akhirnya Abang tertarik gitu? Kan pasti ada perjalanannya dong. Nggak tiba-tiba nih. Kenapa? Sebenarnya sih saya itu kan basicnya di musik. Jadi jauh banget ya dari si bisnis ya. Iya. Jadi awalnya itu emang mama tuh suka di kopi. Dulu pernah ikut pelatihan kopi gitulah dari BLK kalau nggak salah. Jadi waktu itu dia suka kopi. Oh, kenapa kita nggak bikin bisnis gitu lah awalnya. Jadi balik lagi ke sana tadi. Oh ya udah, kamu pulang deh gitu. Berawalnya dari situ, bermulanya dari situ sampai akhirnya Eleo berdiri sekarang gitu. Wah, berarti ini udah 2 tahun ya? 2 tahun ya, 2 tahun dan akan to be continue ya Bang? Amin. Amin. Dan berawal dari ketertarikan hobi minum kopi, sama kita Bang, berawal dari hobi minum kopi, akhirnya nyoba sendiri gitu ya. Betul. Kenapa nggak diambil peluang yang ada gitu Bang ya? Iya. Menarik nih, gimana nanti perjalanannya, kita belum ke Bang Erik nih Bang, nanti kita lanjutin Bang ya. Tapi kita jeda dulu, kita akan kembali usai jeda pariwara berikutnya, tetap di Kabar Jambi. Ya pemirsa, Anda kembali di Dialog Kabar Jambi dan masih dengan tema kita pada hari ini yang luar biasa, yaitu generasi muda sebagai tonggak ekonomi kreatif Indonesia. Dan kita langsung saja sambung ke Bang Erik. Tadi menarik sekali pembahasannya, mulai dari Kak Tata, lalu juga ada Bang Mike tadi, macam-macam nih Bang. Latar belakangnya juga, kenapa sih bisa pada akhirnya terjun ke dunia bisnis? Kalau Kak Tata tadi dari panggilan jiwa sih, karena hobi bisnis juga, ngelihat peluang pasar. Terus kalau Bang Mike tadi karena hobi minum kopi ya Bang, hobi minum kopi, ngelihat peluang juga. Kalau Bang Erik nih, gimana nih pada akhirnya, sejak kapan mulai terjun ke dunia bisnis sampai nih berdiri ST Indonesia dulu deh kali ya, karena banyak nih, ada Holden Space Cafe juga kan? Iya, ada Holden juga. Iya, boleh ceritain dong Bang. Nah, kalau misalkan saya, awalnya itu Kak, karena kan saya di sekolah tuh paling rebel. Waduh, gitu, jarang masuk anak kelas, ya, jarang masuk kelas, suka minggat-minggat lah, gitu. Sampai akhirnya orang tua dipanggil lah ke kepala sekolah, dipanggil kepala sekolah. Dimarahin lah saya di rumah. Nah, nggak lama setelah itu kan COVID-19 tuh. COVID-19, itu kan stay homeschooling kan. Homeschooling itu udah berjalan 3 bulan tuh. Jadi tiap pagi bangun jam 6 nge-zoom sampai sore. Nanti sore kerjanya cuma main game lagi sampai subuh. Gitu terus kan setiap hari. Iya. Bosan lah Kak. Bosan terus ini ngapain ya aku bilang. Ya udahlah, akhirnya lagi scroll TikTok tuh waktu itu. Lagi scroll TikTok, tiba-tiba muncullah satu brand
itu brand es teh Indonesia itu. Oh Nah, iya. akhirnya kepikiran, ya apa aku buka bisnis aja ya, aku bilang. Kayaknya asik nih. Waktu itu kan belum tahu kalau misalnya kita beli, karena itu kan franchise. Iya. Oh franchise ya sistemnya ya. Indonesia itu franchise tuh. Kalau misalkan beli franchise itu ada biayanya ini, segala macam itu kan belum paham waktu. Dan waktu itu kelas 2 SMA. Oh 2 SMA. Kelas 2 SMA waktu itu. Ya udah akhirnya cobalah belajar, cari-cari di YouTube, di Google segala macam sampai akhirnya saya kontak pihak ST ini. Saya tanyalah mekanismenya kalau misalkan saya mau beli franchise-nya gimana, segala macamnya. Udah dapet nih semua inputnya dari mereka, ngajuinlah proposal ke orang tua. Deg-degan dong. Itu kan 10-20 juta nih gitu kan bahasanya. Ya udah, mah ngapain ya mau buka ST. Itu kaget. Sekolah nggak bener mau bikin bisnis, kata dia kan. Udah percaya aja. Mungkin 2 mingguan tuh nge-push bikinin. Sekalian soal istikharah ya. Iya. Udah setelah itu masih nggak dibolehin tuh. Sampai akhirnya saya memberanikan diri. Saya DP-kan Sendiri franchise ini sendiri. Dia ada tabungan waktu itu. Udahlah bodo amat lah saya bilang kan. Saya DP-kan ST, udah deal segala macamnya. Baru saya kasih tahu ke mama, udah nih, mau gimana lagi? Sayang dong duitnya, saya bilang. Ya udah, setelah itu mau nggak mau, ya udah terserah kamu lah. Akhirnya ya untungnya waktu itu dikasih modal waktu itu. Tapi perjalanannya lumayan panjang tuh Kak, karena masih Ikut sekolah berarti ya belajar. sekolah walaupun kadang dan Bisa di mana aja ya. kemana-mana ikut karena sekalian belajar kan, turun tuh akhirnya ketemu desain interior segala macem. Masih banyak kesalahan waktu itu karena masih bener-bener baru dan background keluarga tuh nggak ada yang pembisnis, Oh iya. nggak ada, semuanya kerja. Saya kan anak tunggal. Nah papa itu kerja, mama ibu rumah tangga, dan keluarga besar itu nggak ada yang background bisnis sama sekali. Dia emang bener pertama kali nggak ada yang terbangunlah es teh di Talang Banjar. Itu outlet yang pertama kalau nggak salah ya. Beda 2 hari sama Sipin. Oh Sipin duluan, habis itu lanjut di Talang Lanjut di Talang Banjar. Banjar. Gabutnya produktif ya. Ya, itu. Bisa DP ini loh franchise ya. Kalau kan ini menarik juga nih karena kan anak usia ya 2 SMA ya waktu itu. 2 SMA. Kenapa pada akhirnya berani gitu? Juga lumayan besar ya Bang ya. Kegagalan, pasti kan semua tuh udah diperhitungkan. Kenapa nih Bang Erik pada akhirnya kok berani gitu? Nekat sih bisa dibilang. Nah itu balik, saya masih kelas 2 SMA. Saya tidak memikirkan sejauh itu. Jadi yang saya pikirkan ya udah saya mau bisnis, saya mau dapat duit lebih. Jadi saya nggak perlu minta sama orang tua lagi lah. Duit jajan lah Duit gitu. jajan lah nambah-nambah, karena saya suka main game, saya suka belanja kan. Jadi ya nggak perlu lagi nih minta-minta sama mereka, pendapatan per bulan udah cukup nih untuk nutupin semuanya. Pikiran cuma ke situ aja, nggak jauh gitu loh kiranya. Nah setelah terjun, banyak juga ya yang harus kita pertimbangkan, apalagi sebagai business owner, kita itu sangat krusial di usaha kita. Nah dan orang tua itu bener-bener cuma ngelepas, ya udah kamu belajar. Nah alhamdulillah di situ. Saya masih ada privilege dari orang tua itu di awal. Nah udah akhirnya berjalan setahun 2 tahun, sempat ada kesalahan juga karena anak muda namanya. Kelas saya dulu buka cabang lagi. Buka cabang tuh ST juga. ST juga. Dan itu ST duitnya juga. tuh mutar dari hasil yang di Banjar nih. Saya buka di WTC. Wow, WTC dengan brand yang sama? Dengan brand yang sama, dengan investasi yang jauh lebih besar daripada yang pertama. Setelah di Talang Banjar. Dan ternyata gagal. Karena investasinya tidak berjalan sesuai ekspektasi. Ya nggak mau, karena waktu itu nggak, pokoknya udah percaya. Yang udah males, capek karena awal kita investasi besar, pendapatan lebih besar lagi. Nah itu yang masih di otak saya waktu itu. Sampai akhirnya gagal, saya pindah ke Jakarta.
saya kuliah di Jakarta. Belum 1 semester saya resign. Karena ada muncul ide lagi di otak. Saya mau mulai bisnis lagi nih, ulang lagi nih. Dari nol lagi. Dari nol lagi nih. Yang di Banjar kan tetap jalan. Ya udah, saya balik ke Jambi dan itu orang tua marah lagi tuh. Pasti dong. Terulang lagi nih anak kenapa lagi Ini anak nih kenapa gitu lagi ya. nih, mau bikin apa lagi nih. Udah, saya balik ke Jambi, saya sempat waktu itu belum buka brand, saya investasi ke satu brand di Jambi lah, satu coffee brand di coffee shop di Jambi. Kayaknya Cika tahu deh. Nanti deh. Lanjut deh, Bang. Dan ternyata gagal juga. Nah, gagal juga. Cuman itulah kayak karena udah mikirnya itu udah malu nih. Kayak aku udah balik dari Jakarta rela-rela, maksudnya ngebuang semuanya gitu kan. Karena kan udah dikuliahin, udah segala macam. Gak bisa nih, aku harus membuat sesuatu lah gitu. Jaraknya dari situ mungkin ya, dari lepas kuliah itu ada hampir setahun. Nah disitulah akhirnya saya bikin brand Holden itu. Dan Holden, wah. Nih awal mula lahirnya Holden nih ya. Dia penasaran Cika, karena Cika termasuk salah satu warga yang ingin ke Holden tapi belum kesampaian nih Bang. Ya oke. Ini menarik juga nih, nanti kita cerita lagi Bang, gimana nih lahirnya Holden ini seperti apa? Apa sih konsepnya Holden ini ya Bang ya? Oke, siap. Ini penasaran. Kita ke Bang Mike dulu nih. Tadi udah diceritain panjang lebar juga sama Bang Erik tadi ya, gimana jadi perintis itu pasti ada turun naiknya pasti. Kalau Bang Mike sendiri nih, apa sih Bang tantangan terbesar yang paling Bang Mike rasain pas awal-awal pertama kali membuka Eleu Cafe ini gitu kan? Terlebih kan Abang kan bisa dibilang baru ya di dunia bisnis itu kan, Abang bilang tadi di tahun 2023. Gimana tuh Bang? Tantangan yang paling terasa gitu Bang? Tantangannya mungkin ini ya, karena kan pada saat awal buka itu ya kita nol banget ya. Jadi mikir nih. Jadi itu waktu itu cuma diajarin sama partner aja. Terus ya tukar pikirannya pasti sama mama kan di situ. Jadi akhirnya apa ya, gimana ya, kita harus bikin apa ya di sini ya supaya yang namanya kalau F&B kan cafe ya apalagi ya. Kita kan harus tarik customer ya. Naikin daya belinya gitu. Akhirnya sebenarnya lebih ke ini sih, kayak buka TikTok. Terus ya ngobrol-ngobrol sama teman-teman sih. Waktu itu pertama buka juga ketemunya Erik. Walaupun dia lebih muda, tetap senior kan dia. Nah, jadi waktu tukar-tukar pikiran, akhirnya, oh ternyata balik lagi ya, kita harus branding ya. Iya paling penting itu branding. Jadi awalnya kita mulai buka promosi segala macemnya di situ. Tantangan terbesarnya sih tetap buat ngurusin karyawan sih. Di situ sih. Karyawan ya? Iya. Sekarang karyawan emang udah berapa Bang? Kalau boleh di-spill untuk gitu. saat ini 16 di Eleu. 16? Iya. Ini udah ada bertambah dari sebelumnya atau gimana nih Bang? Justru berkurang. Oh berkurang? Kalau dari awal itu ada sekitar 22. 22? Iya. Karena dulu Eleu itu kan 24 jam. Oh iya iya. Jadi singkat cerita karena di pasar pagi itu sulit ya buat dikejarnya. Jadi kita buat cuman 2 shift sekarang. Akhirnya dikurangin lah karyawannya. Jadi kita itu buka dari jam 3 sampai jam 9 shift satunya, dan jam 9 sampai jam 6 pagi di 2 shift gitu. Jadi balik sih, maksudnya kalau ngomongin tantangannya tetap sih ngurusin para karyawan ini gitu. Yang bisa dibilang jumlahnya juga nggak sedikit sih ya, dalam 16 tuh. Ini karyawan Abang berarti megang bidang yang berbeda-beda ya? Betul. Ada apa aja nih Bang? Karena itu ada kitchen, ada bar, dan ada waiters. Ada waiters. Nah, masing-masing itu nanti dia ada headnya sendiri. Cuman tetap aja kan yang namanya karyawan tuh ya tetap harus kita ajarin lah sesuai SOP-nya gitu. Mungkin sulitnya di situ sih. Nah kan pasti kan ada, kita harus sebagai owner ya Bang, ngarahin gimana sih SOP-nya ke karyawan-karyawan. Nah sementara kan ini posisinya kan latar belakang Abang ini kan baru merintis juga nih, masih mungkin bisa dibilang meraba-raba kali Bang ya, apalagi baru-baru. Abang itu, apakah belajar dari mana gitu Bang? Kemampuan ini Abang dapat dari mana gitu? Pertama sih pasti di lapangan ya, maksudnya walaupun saya tuh setiap hari hampir datang gitu loh. Jadi saya harus baca ya gimana sifat customer kita, jam mereka datang segala macemnya. Jadi ya mungkin belajarnya satu di lapangan, yang kedua
dari teman-teman sih, dari teman-teman tukar pikiran. Oh ternyata kayak gini ya mereka ya. Oh ternyata begini ya gitu loh. Jadi pelan-pelan ya dapat skillnya dari situ pelan-pelan gitu. Seberpengaruh itu ya Bang, teman-teman di sekitar itu ya. Karena kita apalagi kita baru merintis tuh pasti butuh partner ya. Betul. So, untuk bisa membaca. Nah, nih kita angkat dulu Bang, Kak, sama kita angkat dulu telepon. Langsung saja, Assalamualaikum, selamat siang. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak. Iya, Pak Yudi pasti nih Devina. dari Telana ya. Selamat siang juga. Silakan Pak Yudi, pertanyaannya, Ya. tanggapannya. So pasti. Terima kasih Mbak Devina. Baik, saya karena agak terlambat nih dan nggak menyebutkan nama satu persatu dari anak-anak muda ini. Itu para narasumber yang terhormat yang berada di studio TVRI Jambi, TVRI punya kita. Ya, namun tidak mengurangi rasa hormat karena waktu mungkin ya. Baik, saya coba. Saya hari ini cukup bangga. Saya coba memberikan apresiasi penuh kepada anak muda ini. Berikut ya di dunia bisnisnya masing-masing. Tentu sangat sependapat ya. Bagi saya bisnis menjadi maju ya seperti entrepreneurship lainnya. Itu adalah kata kuncinya konsistensi di bidang. Jelas dituntut inovatif, kreativitas, terus berani mencoba dari kegagalan, serta ya layanan. Nggak ada yang berhasil kalau nggak mempunyai jiwa pelayan. Pegawai negeri itu sebenarnya jiwanya pelayan, tapi jadi balik. Nggak banyak dia masuk penjara. Itu, dia nggak usah ditiru gitu. Nah berikut ya, bisnis tentu ada daya dukung. Ya. Ada support system tadi sudah jelaskan dengan Mbak yang baju merah yang glowing ya. Ada daya dukung, ekosistem, support system, jatuh bangun, itu semua mendukung. Tadi sudah jelaskan ya. Jadi proses sangat panjang dari seorang pelaku usaha menjadi entrepreneurship itu enggak semudah memakai telapak tangan. Seperti Mbak yang baju merah tadi kan ya dari enggak glowing jadi glowing gitu aja. Nah, lantas berikut ya proses panjang itu ya jadi pelaku dulu ya. Ada keuntungannya. Jadi kalau kita membuat cabang kita tahu orang mau bernegatif riak. Kita udah kuasai. Jadi dari pelaku menjadi entrepreneurship itu dia mempunyai cabang-cabang sehingga jadi pengusaha. Ya. Kalau dia jadi pelaku terus ya itu bukan entrepreneurship menurut saya. Jadi dia naik kelas entrepreneurship itu ya jadi pengusaha. Berikut Mbak Devani, keputusan narasumber ini menurut saya sudah tepat sekali dengan jumlah penduduk Kota Jambi ini sudah 635.100 jiwa. Nggak salah kita ke provinsi hanya jumlahnya sudah 3 juta lebih. Dapat aja 100 per bulan. Mampu, nggak usah lah 20 aja. Luar biasa kan? Jadi pasar sudah menunggu. Saya memberikan apresiasi karena Anda sudah tepat bekerja tidak dengan pimpinan. Itu dihindari sudah. Semua anak muda dari Jambi. Untuk apa kita bekerja dengan pimpinan? Kita diatur oleh pimpinan. Nah, para narasumber adik-adik ini bekerja, hari ini saya mau 2 juta, hari ini besok mau 0 rupiah, ya silakan. Itu yang benar bekerja. Tinggalkan P3K. Nah, pertanyaannya, tentu kita harapkan tidak hanya nanti bisa berdiri. Tanya apakah sudah berperan pemerintah ini untuk mendukung ya usaha adik-adik ini. Apa sudah hadir pemerintah itu? Misalnya Deperindah, itu bidangnya itu.
ya kan? Dan atau yang lain BPOM dan sebagainya, skincare. Apa harapan daripada para pengusaha ini terhadap eksisnya usahanya, kiprah pemerintah? Ya menurut saya bicara aja lah. Pemerintah ini kadang kita nggak bicara, dia nggak bicara juga. Padahal dia bertanggung jawab untuk menghidupkan UMKM ini menjadi partnership dan menumbuhkan lapangan kerja. Dia sendiri nggak bisa menumbuhkan lapangan kerja, ini sudah membantu. Dan kok tinggal dorong aja kok. Jadi itu menurut saya. Ya, Baik Pak Yudi, kami sudah menangkap pernyataannya dimaksudkan oleh Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Yudi dari Telanai, selalu mengapresiasi para pengusaha yang ada di Jambi. Terima kasih. Nah, ini Kak, ini banyak sekali poin-poin yang kita akan jawab tadi dari Pak Yudi. Pertama terkait semangat daripada pelaku usaha yang ada di Jambi sampai dengan bagaimana peran pemerintah terhadap para pelaku ekonomi kreatif ada di Jambi. Tapi kita tahan dulu ya Bang, Kak. Kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetap di Dialog Kabar Jambi. Ya pemirsa, Anda masih di Dialog Kabar Jambi dan masih dengan tema kita yang luar biasa pada hari ini, yaitu generasi muda sebagai penggerak ekonomi kreatif Indonesia. Dan tadi kita melanjutkan pernyataan yang disampaikan oleh Pak Yudi nih. Luar biasa, Pak Yudi itu selalu mengapresiasi nih para anak-anak muda yang semangat untuk berusaha, berwirausaha gitu Kak. Jadi tadi menarik juga kata Pak Yudi terkait jatuh bangun, pasti itu akan terjadi gitu. Dan Pak Yudi tadi mengapresiasi nih Kak Tata, gimana perjalanannya dari 2010 sampai dengan sekarang, udah banyak perusahaannya yang dibuka. Tapi boleh dong diceritain sedikit Kak, tadi kan Bang Erik sama Bang Mike udah cerita nih sedikit banyaknya asam garamnya lah gitu ya. Kalau Kak Tata sendiri gimana sih? Kan itu nggak waktu sebentar juga ya, 2010 sampai 2025 tuh 15 tahun. 15 tahun. Apa aja sih Kak tantangan yang paling terbesar? Oke. Nah, tantangan yang paling terbesar itu ya dari semua lini bisnis itu adalah mempertahankan. Benar. Mengalahkan ego. Nah, kemudian masa transisi di mana terjadinya pergeseran generasi, kemudian terjadinya resesi, inflasi, kemudian contohnya apa nih, sektor perekonomian di Jambi aja itu turun, itu sangat berimpact. Walaupun bisnisnya itu ke skincare ya, gitu. Nah, yang paling terkena dampaknya kan sebetulnya kebutuhan pokok ya. Namun bukan berarti skincare itu tidak terimbas dampaknya seperti itu. Nah, di sanalah peran brand owner, peran pimpinan atau direktur itu mengambil langkah yang sangat penting, langkah yang sangat krusial yang kalau kata Mas Erik tadi memang harus betul-betul difikirkan. Kemudian tidak hanya itu, untuk menghadapi karyawan, jumlah karyawan yang juga tidak sedikit gitu kan, itu juga merupakan, kita harus memiliki kontrol emosi yang betul-betul sangat baik ya? Karena kan kita berhadapan dengan beberapa generasi milenial, Gen Z gitu kan. Jadi yang mana mereka terlahir dari kepala yang berbeda nih, orang tua yang berbeda gitu, tidak sama seperti kita. Jadi dalam menghadapi orang lain, karyawan itu juga ada tekniknya. Kita sendiri pun punya ego kan, seperti itu. Jadi itu yang harus kita tekan juga. Belum lagi tim. Kalau karyawan itu kan Kak Cika, kita gaji ya, jadi kita sepenuhnya bisa mengatur selama itu dalam waktu jam kerja. Namun ketika kemitraan, saya mempunyai mitra kurang lebih sekitar 500 sampai 700 mitra di seluruh Indonesia. Wah, 500? Iya, karena kan saya menggunakannya jalur distribusi. Jalur distribusi yang saya gunakan dari distributor, agen, member, reseller seperti itu kan. Begitu sistemnya ya? Begitu sistemnya. Itu sistem yang tradisional yang saya gunakan di Malika Glow Indonesia. Nah, kalau yang di Soreskin ini saya lebih ke e-commerce seperti itu. Nah, jadi dalam menghadapi mitra bisnis yang mana mereka tidak saya gaji, kemudian mereka membeli produk saya, join bisnis saya dengan cash.
dengan membayar secara full cash gitu. Namun mereka harus mengikuti aturan yang sudah saya tetapkan. Nah, hal-hal yang seperti itu karena mitra ini mereka juga sebagian mungkin ya merasa mereka membeli cash harus ada aturan juga yang dipatuhi. Tidak semuanya terkadang itu sampai maksud baik dari brand owner itu tidak semuanya itu sampai kepada mereka. Nah, itu PR-nya bagaimana tuh kita menghadapi berbagai SDM yang jumlahnya besar, yang by telepon semuanya, by Zoom, jarang juga ketemu gitu kan, iya. karena badan cuma satu di Jambi. Kalau harus pergi ke Palembang, Jawa Tengah, ke Medan itu kan sangat menguras waktu gitu kan. Kita nggak bisa membelah diri juga Iya, ya Kak. betul. Nah, jadi kalau menurut saya apa yang paling sulit kita lakukan sebagai seorang entrepreneur itu adalah menahan ego, kemudian Menahan ego. mempertahankan bisnis pada saat situasi itu sedang terjadi transisi. Nah, bagaimana caranya kita punya perusahaan, kita punya karyawan ini harus kita selamatkan. Bagaimana ekosistem dari sebuah perusahaan ini tetap berjalan walaupun dengan adanya penurunan omset, walaupun dengan terjadinya inflasi atau pergeseran generasi. Nah, itulah hal yang tersulit dalam menjadi entrepreneur, mempertahankan Menahan ego dan menyatukan berbagai macam pola pikir karyawan, Betul. mitra. Kalau boleh tahu sekarang berapa Kak karyawan? Nah, karyawan 12 orang 12 untuk di perusahaannya ya, untuk Perusahaan. di kantornya. Wah, berarti itu tantangan terbesarnya adalah selain tadi mungkin Bang Erik sama Bang Mike adalah pemasaran, nah dan juga mengatur karyawan ini yang harus pinter-pinternya kita seorang entrepreneur muda. Nah, ini juga masukan nih untuk teman-teman yang ingin memulai bisnis itu adalah belajar untuk menahan ego ya. Iya, Dan betul bijak sekali. mengendalikan ego. Nah, kita ke Bang Mike lagi nih Bang. Tadi menyinggung apa yang disampaikan oleh Pak Yudi terkait dukungan dari pemerintah dan orang-orang di sekitar sih Bang. Gimana nih Bang tanggapan dari teman-teman, khususnya juga pemerintah instansi terkait lah, ataupun ada nggak sih pernah bantuan dukungan dari dinas untuk UMKM yang ada di Jambi lah, khususnya di Elo Cafe nih Bang? Kalau selama ini ya, yang selama Eliu berdiri, itu mungkin ada beberapa sih, kayak awal-awal sebelum kita buka itu kita pernah bikin bazar gitu ya, bazar kayak buat bukaan gitu, buka puasa, itu ada beberapa dibantu sama pemerintah. Dan kalau teman-teman lihat juga di sekeliling Elio itu buat saat ini tuh banyak banget UMKM yang di pinggir jalan, itu kan banyak yang dibantu sama pemerintah juga gitu. Jadi sebenarnya pemerintah baik bantu juga sih buat saat ini gitu. Kalau Bang Mike sendiri ngelihat pemerintah nih saat ini udah mulai mengakomodir ya, sedikit banyak udah mulai sering melibatkan ya anak-anak Betul. muda, apalagi kemarin ada beberapa festival di Jambi juga ya, Iya. itu udah mulai banyak. Nah Betul. kalau dari Bang Erik sendiri nih gimana? Mungkin singkat aja nih Bang, pandangan Abang deh terkait dukungan dari pemerintah khususnya di Holden Space ini kan kalau nggak salah dia memanfaatkan ruang di area kantor wali kota ya Bang? Ini termasuk dukungan juga. Nah gimana nih Bang kalau menurut Bang Erik? Kalau misalkan makin ke sini ya kayak saya lihat pemerintah dukungannya untuk UMKM udah mulai berjalan nih. Karena kemarin banget itu pemerintah kan ada mengeluarkan dana hibah. Dana hibah itu kan untuk membantu tuh UMKM yang emang bener business owner yang masih baru-baru merintis, yang serius dengan bisnisnya. Nah, pemerintah mengeluarkan dana hibah itu untuk dibagikan ke mereka untuk membantu bisnisnya. Dan menurut saya itu sangat membantu ya Kak, karena kita sebagai pembisnis muda, kebanyakan bahkan untuk di situasi saat ini, anak muda ini hanya ada tenaga dan waktu. Tapi kalau untuk uang sepertinya belum ya. Kalau misalkan, ya alhamdulillah kalau misalkan ada privilege dari orang tuanya, seperti saya awal-awal merintis. Saya Privilege masih, gitu ya Bang, di privilege, awal. saya masih dibantu sama orang tua saya. Nah, bagaimana nih kalau misalkan dengan anak-anak muda yang memang nggak ada modal, dia hanya ada tenaga, dia hanya ada waktu, ada kreativitas, dia ada ide nih, tapi tidak bisa mengeluarkannya karena mereka tidak ada biaya. Nah dari situ yang saya senang juga
bahwa pemerintah udah ngedukung nih mereka-mereka yang masih UMKM kecil-kecilan, dibagi modal aja, dibagi modal untuk mereka mungkin promosi, untuk bagi mereka mengupgrade tools-tools mereka supaya lebih proper ke depannya. Kalau dari yang Abang Erik sendiri rasain ini di Holden Space ya khususnya, itu dukungan dari kantor wali kota atau gimana tuh Bang? Boleh cerita nggak nih? Kan memakai space ya, space di kantor wali kota tuh. Kalau misalkan di sana ya Kak, karena karena kita posisi di dalam gedung, jadi kan apalagi itu ada beberapa kantor di sana. Kita ada Bapeda, kita ada pajak, ada banyak lah. Apalagi mereka ada divisi-divisinya. Jadi mereka, karena kita UMKM juga, jadi mereka nge-support nih kalau misalkan ada rapat, atau misalkan bahkan Bang Diza juga sering tuh bawa ajudannya ke bawah, karena kita posisi di bawah kan, sore-sore itu dia sering tuh nongkrong di bawah ngopi, atau misalkan ada rapat itu nanti mereka ngorder kopinya dari kita, dan itu kan sangat membantu omset ya Kak. Bener-bener. Wakil wali kota pun juga turun tangan langsung ya, apalagi ini Gen Z ini luar biasa ya Bang kalau Abang lihat antusiasnya ya. Wah iya, Gen Z sekarang anaknya kopi banget lah sekarang ya anak-anaknya Kak. Iya, ngopi banget anak. Kopi banget anak-anaknya sekarang. Kopi banget. Oke, siap. Ini berarti udah ada ya kalau dari Bang Erik sendiri ngelihat bantuan dari pemerintah, antusiasnya, perhatiannya itu udah mulai ada ya. Sekarang dan diharapkan nanti kedepannya bisa terus berkembang ya Bang ya. Iya, semoga. Oke. Kita tahan dulu sebentar Kak Tata, abang-abang semuanya, karena kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Dialog Kabar Jambi. Pemirsa, Anda masih di Dialog Kabar Jambi dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan waktunya pernyataan penutup. Kita mulai dulu dari Kak Tata nih. Kak Tata, mungkin di closing statement boleh disampaikan nih seperti apa nih ke depannya harapannya, inovasi yang ingin dilakukan, dukungan dari pemerintah seperti apa, mungkin terkait izin BPOM ke depannya seperti apa, boleh nih diceritakan. Silakan. Kalau untuk dukungan pemerintah sendiri nih kayaknya saya nggak terlalu banyak mengkoreksi, karena alhamdulillah dari awal Malika Glow Indonesia itu berdiri, Ibu Gubernur sudah mendukung. Makanya sampai ke Go Nasional diikut sertakan seperti brand Malika Glow Indonesia menjadi sponsor di acara-acara kecantikan di kota dan provinsi Jambi, itu diikut sertakan. Kemudian dari Badan POM juga sangat membantu sekali, yang mana kan Malika Glow ini kan kerjasama dengan salah satu pabrik di Indonesia. Nah itu juga BPOM Jambi itu membantu mengecek, jadi mereka dengan cara membeli sampel produk kita, kemudian mereka tes kembali di Jambi itu seperti apa. Jadi setiap tahunnya itu kita ada kunjungan dari BPOM gitu. Kadang-kadang juga 6 bulan sekali mereka berkunjung. Kita juga masyarakat, saya seperti masyarakat awam, saya pengusaha, saya bukan dokter begitu kan. Jadi banyak sekali hal-hal yang saya juga belum ketahui mengenai skincare. Itu alhamdulillah BPOM sangat membantu kami dalam pembentukan ingredients, kemudian barcode, kemasan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi hal-hal yang kami tidak tahu itu menjadi tahu dengan cara kami bertanya. Kalau skincare kan ke BPOM ya, Mbak Cika. Terkadang juga kami juga ingin masukin barang dari China nih untuk ke Indonesia, itu bagaimana pengurusan BPOM-nya. Itu kami sangat terbantu sekali dengan pemerintah, khususnya di Provinsi Jambi yang sangat membantu dari awal sampai dengan sekarang. Alhamdulillah. Itu juga kadang-kadang ada bazar yang kami juga diundang gitu kan, untuk mempromosikan brand masing-masing dengan teman-teman yang lainnya, tidak hanya kosmetik, kadang juga produk kuliner itu juga dibantu oleh Masya Allah. Ini boleh dong sambil diangkat Kak produknya nih, pesan-pesan deh buat anak-anak muda, buat semua masyarakat nih, biar lebih aware lagi nih sama produk-produk kecantikan dan mengembangkan UMKM kita ada di Jambi khususnya. Oke. Kak.
Baiklah, untuk masyarakat Provinsi Jambi, khususnya para Gen Z, para milenial, mari kita cintai produk lokal, kita dukung sesama UMKM, kita dukung sesama pebisnis. Ayo kita saling kolaborasi, Gen Z dan milenial. Dan mohon dukungannya terus untuk brand Malika Glow Indonesia yang sudah 5 tahun berdiri, yang juga membawa nama Provinsi Jambi ke luar, yang mana mereka banyak mengenal Jambi, Provinsi Jambi dari brand Malika Glow Indonesia. Nah, semoga ntar Malika Glow makin berekspansi ya Kak. Amin. Amin. Terima kasih Kak Tata. Kita ke Bang Mike ini Bang, mungkin terakhir nih singkat aja Bang, pesan-pesan nih untuk anak-anak muda ya mungkin masih bingung-bingung nih mau mulai bisnis, apa nih pesan-pesan yang harus dimiliki oleh anak-anak muda untuk mulai berwirausaha. Boleh Bang, silakan. Buat teman-teman semua sih sebenarnya nggak perlu takut ya kalau mau buka usaha. Sebenarnya mungkin dari relasi kita belajar dan segala macam, baca buku atau sekarang dari internet ya, TikTok ataupun apa itu, kita bisa belajar dari situ. Jadi sebenarnya nggak perlu takut sih. Maksudnya mungkin kan ketakutan baik orang kan gimana ya, mungkin bahasanya dengan modal yang pas-pasan atau ya dengan modal pas-pasan mungkin mereka takut, waduh balik modal nggak ya, berhasil nggak ya. Karena kalau kita nggak coba itu nggak akan berhasil gitu loh. Lebih baik kita berjalan dulu, gagal atau enggaknya nomor sekian gitu loh. Jadi harus berani aja sih, dari saya sih itu sih, jangan takut pokoknya. Berani dan jangan takut untuk mulai mencoba. Itu Betul. ya Bang Mike. Wah, mantap sih ya. Makasih Bang Mike atas closing statement yang luar biasa. Kita ke Bang Erik nih Bang, mungkin sama nih Bang, pesan-pesan lah untuk anak-anak muda, masyarakat yang ingin mulai bisnis, dan juga ajakan nih untuk teman-teman semuanya biar lebih cinta lagi sama UMKM lokal kita yang ada di Jambi. Mas, silakan. Oke. Intinya kalau misalnya kita membangun suatu brand atau bisnis, apalagi startup ya, yang harus kita lakukan itu bagaimana membangun ekosistem di dalam perusahaannya sendiri. Dari menunya, kalau misalkan F&B ya, karena saya berbasis di F&B nih, kita harus terus berinovasi, kita harus one step ahead dari semuanya. Itu yang harus dicatat di otak pertama kali ketika kita membangun suatu brand F&B. Inovasi, kita harus selalu berinovasi, kita harus punya tim internal yang sehat. Karena inti dari bisnis kita, itu tim internalnya harus sehat. Kalau misalkan di dalamnya sendiri sudah berantakan, tidak teratur, tidak ada SOP-nya tersendiri, jangan harap bisnis itu akan sukses ke depannya. Tapi kalau misalkan walaupun kita kecil-kecilan, tapi internalnya sudah bagus, internalnya sudah terstruktur, saya yakin gimana pun caranya, setahun 2 tahun ke depan bisnis itu bakal sukses. Lebih ke situ sih. Terus berinovasi, dan juga buatlah tim yang sehat. Terus berinovasi dan buatlah tim yang sehat. Wah, ini catatan penting untuk teman-teman semuanya nih Bang. Makasih Kak Tata, Bang Mike, dan Bang Erik sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di studio TVRI Jambi. Dan pemirsa, memang dibutuhkan semangat dan juga kreativitas serta keberanian untuk mulai mencoba agar bisa meningkatkan sektor ekonomi kreatif yang ada di Provinsi Jambi ke depannya. Sampai di sini dialog kabar Jambi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.